Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Apa Kata Ustadz. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan jalan keluar dari masalah hidup. Yang pertama akan menjelaskan ialah Ustadz Yusuf Mansur. Kepada Ustadz Yusuf Mansur kami persilakan. Rasulullah bilang, kalau kita susah, baca itu Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Tapi domirnya kita ganti dengan domir nahnu, ya, domir kita, kami. Allah, Allahu Rabbuna, la nusyriku bihi syai'a. Siapkan, hadapkan hati kita. Kita minta kepada Allah. Dengan zikir ini kita ingin bilang kepada Allah, enggak ya Allah, saya enggak bakal datang kepada yang lain. Tarjim ya Ahmad. Ahmad tarjim. Dengan kalimat ini saya ingin mengajarkan kepada diri saya dan kepada diri sahabat-sahabat saya semua, bahwa dengan mengatakan ini, dengan menyebut ini, dengan berzikir dengan zikir ini, seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, tidak ya Rob, kami tidak akan datang kepada yang lain. Tidak ya Rob, kami tidak akan mengetuk pintu yang lain. Tidak ya Rob, kami tidak akan mencari yang lain. Tidak ya Rob, kami tidak butuh yang lain. Allah, Allahu Rabbuna. Dinikmati, dinikmati. Dengerin dulu. Allah, Allahu Rabbuna. Biarkan dulu dia masuk. La nusyriku bihi syai'an. Allah, Allahu Rabbuna. 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 La nusyriku bihi syai'an. Kita punya Allah. Mau kemana? Kalian mau kemana? Mau ke Mesir? No matter what. Ya, kalau di pesantren no matter hal, ama no matter kaifa. No matter what, no matter how, kita ini punya Allah. Mau ke Mesir? Mesir punya Allah. Ah, nilai saya jelek, ijazah saya hancur, saya ini blow on, nggak ada masalah. Allah itu biduni syurut. Allah ini nggak punya syarat. Wahdah la syarikalah. Mau kemana? Saya mau ke Madinah, mau ke Mekah, tapi saya nggak ada duit. Salah. Kenapa juga nanya sama duit? Salah. Kenapa ngegantungin diri sama duit? Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Kul, katakan, wallahu ahad. Allah itu satu-satunya. Kalian nggak perlu lagi yang lain. Ahad. Ahad, udah nggak butuh yang lain. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Bila mana kita mengatakan bahwa pantas aja kami mau ustad, nggak bisa dagang, habis kami nggak punya ruko, nggak bisa punya duit buat sewa, tidak ada punya duit buat modal, wajar ustad? Nggak wajar. Yang bikin kamu nggak wajar itu kamu nggak punya Allah. Yang bikin kita kemudian jadi tidak wajar adalah kita tidak punya Allah. Kalau punya Allah, nggak ada yang di bawah. Nggak ada di bawah, nggak ada. Siapa yang saudara-saudara sebut? Siapa? Kalau yang saudara sebut adalah beasiswa, maka saudara mengantri di jalur beasiswa. Dan itu paling tidak enak. Saya lebih menyukai ngantri di jalan sholat tahajud. Saya lebih mencintai ngantri di jalan sholat duha. Siapa yang saudara sebut? Harusnya yang saudara sebut adalah Allah Jalla Jalaluh. Bas, khalas, itu saja. Wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Apa yang Allah tidak sanggup lakukan? Semua Allah sanggup lakukan. Semua. Bahkan Allah bisa memiskinkan yang kaya, bukan cuma mengayakan yang miskin. Jangan berlagu dan jangan kemudian rendah diri. Jangan sombong, tapi juga jangan putus asa. Allah bisa membuat orang-orang yang hina menjadi mulia. Yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang yang dimuliakan Allah. Itu semua Allah bisa. Ikutin saya. Badi'us samawati wal ard. Ayo. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Siapa yang punya kalimat itu? Siapa? Allah. Duit nggak punya kalimat itu, harta nggak punya kalimat itu, nasab nggak punya kalimat itu, darah, gen nggak punya. Yang punya itu kalimat Allah. Allah. Siapa yang saudara panggil? Yang saudara sebut kedutaan. Saya harus ke kedutaan Amerika nih, supaya saya bisa ke New York, supaya saya bisa ke San Francisco, supaya saya bisa ke Los Angeles, supaya saya bisa kuliah di Washington. Saudara yang menyebut kedutaan, maka saudara akan datang ke kedutaan. Saudara mencari duta besarnya. Sayang. Sabbih isma rabbikal a'la. Jangan tanggung-tanggung. Kiai Alamul Huda bisa membuat pesantren ini 7 lantai, bahkan 17 lantai. Bila kemudian beliau dan seluruh santri-santrinya sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah. Tidak menyebut orang kaya. Nah, enggak butuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Yusuf Mansur. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Kepada Ustadz Abdul Somad kami persilakan. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia makhraj, jalan keluar. Yang dimaksud jalan keluar ini apa? Orang kalau dia ditimpa masalah, dia mutar, tak tahu kemana jalan keluar, terus seperti orang nyasar sesat, tak dapat pangkal jalan, tak berhenti. Dan yang tahu itu orang yang pernah mengalami masalah itu, depresi, stres, naik tekanan jantung, gula darah, macam-macam. Itu semua berawal dari masalah yang tak nampak jalan keluarnya. Allah berjanji, wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah beri dia jalan keluar. Kalau tak nampak jalan keluar, pikiran terus berputar, mata tak mau tidur. Orang yang tak mau tidur sudah kena satu daftar insomnia. Dimakan obat tidur, obat lelap, terlalu banyak dimakan, muncul penyakit kedua, kena buah pinggang, ginjal. Pokoknya dia akan sistemik, menular kemana-mana. Tekanan jantung tak stabil, gula darah naik. Semua berawal dari masalah yang tak nampak jalan keluar. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Berapa banyak jamaah haji sampai di Makkah nyasar. Semua bentuk rumah sama, semua bentuk hotel sama, tak nampaknya jalan keluar. Ketika ada orang lain yang menarik tangannya, membawanya ke titik awal. Oh iya ya, di sini saya tadi. Ada orang menunjukkan jalan. Bagaimana kalau orang nyasar ditunjukkan orang lain? Sekarang dia nyasar bukan di Makkah,
bukan nyasar nyari hotel, nyasar mencari titik balik dalam hidup. Tak jumpa, mutar, tak tentu arah, diskotik, night club, sabu-sabu, putau, kamput, tua, ujungnya baygon. Saking kan sudah mutar tak nampak titik lagi, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang begini ini kita bawa jalan. Mau kamu saya tunjukkan jalan? Ya, mandi taubat, sulat sunat taubat, bawa ke masjid, dengar pengajian, baca Quran. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad yang telah menjelaskan terkait dengan jalan keluar dari masalah hidup. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan, bisa kita pahami, dan menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk acara hari ini cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.